Hal ini karena memang Rojas merupakan bahar yang paling tua dalam dunia syair Arab. Maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah masing-masing bahar itu memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bait syair ditinjau dari jumlah taf'ilahnya. Ditinjau dari jumlah taf'ilahnya, bait syair ada 4 macam. Yang pertama ada bait yang tam, ada bait yang madzu, ada bait yang masytur, dan yang keempat ada bait yang manhuk. Bait syair yang tam yaitu bait-bait yang jumlah taf'ilahnya sempurna, sesuai seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ada bait yang jumlah taf'ilahnya 6 dan ada bait-bait yang jumlah taf'ilahnya 8. Bait yang jumlah taf'ilahnya 6 misalnya wafir, mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Itu satu syater diulang 2 kali dalam satu bait jadi 6 jumlahnya. Sedangkan bait yang jumlah taf'ilahnya 8 misalnya mutaqarib, mutadarik, tawil, dan basit. Mutaqarib fu'ulun, 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 fu'ulu, fu'ulun, 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 fu'ulu. Nah, itu 8 dalam satu bait. Demikian juga untuk sebagian wazan diulang. Yang kedua ada bait madzu. Bait madzu adalah bait yang jumlah taf'ilahnya hanya 2/3 atau 3/4. 2/3 untuk taf'ilah yang jumlah ketika tamnya 6 taf'ilah, dan 3/4 untuk bait yang jumlah taf'ilah tamnya 8. Jadi untuk bait yang tamnya 6 maka madzunya 4, sedangkan untuk bait yang tamnya 8 dia madzunya tinggal 6 taf'ilah. Al-madzu itu berasal dari kata jaza'a yajza'u yang artinya qana'a bihi atau iktafa. Jadi baitnya tinggal sebagian saja. Kita mengenal kata al-juz'u. Al-juz'u itu artinya al-qit'ah minasyai'. Jadi pada bait madzu hanya tinggal sebagian saja dari jumlah yang tam. Yang ketiga ada yang disebut dengan bait masytur. Bait masytur yaitu bait yang jumlah taf'ilahnya hanya tinggal setengah dari jumlah taf'ilah yang tam. Seandainya bahar tersebut tamnya 6, maka masyturnya dia tinggal 3. Sedangkan jika sebuah bahar atau sebuah bait dia tamnya 8, maka masyturnya hanya tinggal 4. Al-masytur dari kata syater, jadi tinggal satu syater saja. Yang biasanya dikenal ada misra'ain atau 2 syater. Pada bait yang masytur dia hanya memiliki 1 syater. Itu disebutnya bait masytur. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada bait manhuk. Bait manhuk adalah bait yang jumlah taf'ilahnya tinggal 1/3 atau 3/8. 1/3 dari jumlah bait tam untuk yang memiliki 6 taf'ilah atau 3/8 dari jumlah bait tam yang memiliki taf'ilah 8. Misalnya untuk wafir. Wafir itu tamnya 6 taf'ilah dalam satu bait, yaitu mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Ini untuk tamnya. Maka ketika kita menemukan wafir atau bait syair yang dibentuk dari mufa'alatun tetapi 4 kali mufa'alatunnya, maka itu disebut sebagai bait madzu. Jadi menjadi mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Tamnya 6. Maka ketika madzu tinggal 4. Untuk bahar-bahar yang taf'ilahnya 8 berlaku juga hal yang sama. Dia tinggal dikurangi 1 taf'ilah. Tinggal 3/4-nya. Berarti misalnya bahar mutaqarib wazannya fa'ulun, 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 fa'ulun. Maka madzunya dia tinggal 6. Menjadi
fa'ulun, 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 fa'ulun. Perubahan dari 6 menjadi 4 atau 8 menjadi 6 ini ada satu taf'ilah yang hilang. Secara filosofis yang hilang adalah taf'ilah ketiga dan keenam dari bahar yang memiliki 6 taf'ilah, atau taf'ilah keempat dan taf'ilah ke-8 dari bahar-bahar yang memiliki jumlah taf'ilah 8. Dalam hal ini yang hilang adalah arud dan dharab pada bait yang tam. Arud dan dharab pada bait yang madzu berlaku mundur. Jadi untuk wafir yang madzu dia arudnya adalah taf'ilah pada posisi kedua, sedangkan dharabnya adalah taf'ilah yang berada pada posisi keempat. Sedangkan untuk mutaqarib yang awalnya arudnya pada posisi keempat, sekarang pindah arudnya pada posisi ketiga. Demikian juga dharabnya yang awalnya pada posisi ke-8, sekarang dharabnya berada pada posisi taf'ilah yang ke-6. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang hilang adalah arud dan dharab dari taf'ilah yang tam untuk bait yang madzu? Kita bisa lihat pada kasus dua wazan diulang. Misalnya bahar basit. Pada bahar basit, wazan tamnya adalah mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Madzu untuk basit termasuk juga tawil, yang hilang adalah arud dan dharabnya. Bentuk madzunya menjadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun, itu untuk basit. Sedangkan untuk tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun. Bahar basit yang ketika tamnya arudnya ditempati oleh fa'ilun, maka pada bait yang madzu arudnya ditempati oleh mustaf'ilun. Sedangkan dharabnya ketika tam ditempati oleh wazan fa'ilun, ketika madzu ditempati oleh wazan mustaf'ilun. Hal yang sama juga terjadi pada bahar-bahar yang terbentuk atas sebagian wazan diulang. Misalnya mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu. Ini adalah taf'ilah untuk bahar syari'. Madzunya berarti nanti tinggal 4. Nah, untuk bahar syari', ketika bahar syari' yang aslinya 6 taf'ilah, dia hilang 3 taf'ilahnya atau hilang 1 syaternya, maka disebut sebagai bait masytur. Bait-bait masytur juga dimiliki oleh bahar-bahar yang terdiri atas 1 wazan diulang atau 2 wazan diulang. Nah, bentuk bait masytur akhirnya hanya tinggal 3 taf'ilah. Misalnya untuk syari' mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu. Jadi dia tidak memiliki syater tsani, hanya memiliki 1 syater saja. Ajuznya hilang. Berikutnya misalnya bahar munsharih. Bahar munsharih taf'ilah tamnya dia terbentuk atas wazan mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Maka ketika masytur dia tinggal mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. 1 syater yang berikutnya hilang, hanya tinggal sodernya saja. Jadi bait yang masytur dia hanya memiliki 1 syater. Nah, seandainya yang hilang adalah 2/3-nya. Jadi 4 taf'ilah hilang, maka yang tersisa hanya tinggal 1/3-nya. Menjadi mustaf'ilun maf'ulatu. Seandainya kita menemukan syair yang terdiri dari wazan mustaf'ilun maf'ulatu dalam 1 bait, dia tidak memiliki syater tsani. Kemudian bait keduanya mustaf'ilun maf'ulatu juga, demikian juga bait ketiganya mustaf'ilun maf'ulatu. Maka bait seperti ini disebut sebagai bait manhuk. Bait yang masytur dan yang manhuk juga terdapat pada bahar-bahar yang
terbentuk atas satu wazan diulang atau dua wazan diulang. Nah, ketika mendapati bait yang hanya memiliki satu syater, maka arud dan darbnya dia ditempati oleh taf'ilah yang sama. Misalnya, masyhur pada syari' mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu, wazan maf'ulatu yang menempati posisi ketiga, disitulah tempat arud dan dharab berada. Dia menempati satu taf'ilah yang sama. Demikian juga untuk kasus misalnya munsharih yang manhub. Arud dan dharabnya ditempati oleh maf'ulatu yang ada di posisi kedua. Agar lebih mudah, mari kita coba lihat pada beberapa contoh berikut. Maddat ilayyal hadisatu ba'ahu wa harabatni fara'at ma ra'aha. Ya hadisatid dahri kurri wahja'i fahimmati qad kashafat qina'aha. Dan seterusnya. Bait-bait ini terdiri atas mustaf'ilun yang diulang 6 kali pada satu baitnya. Ini merupakan bait-bait pada bahar rojaz yang tam, karena dia memiliki taf'ilahnya sempurna, yaitu 6 pada satu bait. Maddat ilayyal hadisatu ba'ahu wa harabatni fara'at ma ra'aha. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Pada bait yang lain misalnya syair ya sa'du ya khairu akhin naza'tu darral halimah ya za'idal khayli wa mujtabaddila siddarimah sayfuka la yashqa bihi illa sinadus sanimah, dan seterusnya. Bait-bait ini wazannya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Dia hanya memiliki 4 wazan mustaf'ilun pada satu bait. Maka bait seperti ini disebut bait madzu. Syair yang lain, inna aliyan sadabinna karrami wal hulmi inda ghayatut tahallumi hadahu rabbi lisratil aqwami. Ini terbentuk atas wazan mustaf'ilun yang diulang 3 kali. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Demikian seterusnya dari atas sampai ke bawah, hanya memiliki satu syater. Nah, bait-bait yang seperti ini disebut sebagai bait masyhur. Dia hanya memiliki satu syater. Contoh berikutnya, misalnya bil malikil ashrafilam ashku minad dahri alam maulan ni'am maulal umam min arabin wa min ajam, dan seterusnya. Bait-bait ini tersusun atas wazan mustaf'ilun yang diulang hanya 2 kali. Bil malikil ashrafilam mustaf'ilun mustaf'ilun, dan seterusnya. Nah, bait yang seperti ini disebut sebagai bait manhuk. Jadi bait itu ada yang tam, ada yang madzu, ada yang masyhur, dan ada yang manhuk. Bait yang tam yaitu bait yang sempurna jumlah taf'ilahnya. Ada kalanya bahar yang memiliki jumlah taf'ilah 6, dan ada kalanya bahar-bahar yang memiliki jumlah taf'ilah 8. Madzu tinggal dikurangi 1 dari jumlah tamnya. Masyhur tinggal dikurangi 1 syater dari jumlah tamnya. Sedangkan manhuk tinggal dikurangi 1 syater plus 1 taf'ilah dari jumlah tamnya. Masalahnya sekarang, tidak semua bahar ternyata memiliki bentuk tam, madzu, masyhur, dan manhuk sekaligus. Ada bahar yang hanya memiliki bentuk tam saja, ada bahar yang memiliki bentuk tam dan madzu saja, ada bahar yang hanya memiliki bentuk tam dan masyhur, ada juga bahar yang memiliki bentuk tam dan manhuk, ada juga yang memiliki seluruh dari bentuk bait. Ada kalanya tam, ada kalanya madzu, ada kalanya masyhur, dan ada kalanya manhuk. Hanya rojaz yang memiliki seluruh bentuk bait.
Hal ini karena memang Rojaz merupakan bahar yang paling tua dalam dunia syair Arab. Maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah masing-masing bahar itu memiliki bentuk apa saja. Untuk bahar-bahar yang terdiri atas satu wazan diulang, kita bisa rumuskan seperti ini. Bahar-bahar yang terbentuk atas satu wazan diulang hanya memiliki bentuk tam dan madzu, kecuali dua bahar, yaitu hazaj dan rojaz. Hazaj hanya memiliki bentuk madzu. Rojaz di samping memiliki bentuk tam dan madzu, dia juga memiliki bentuk mastur dan manhub. Kemudian untuk tawil dan basit hanya memiliki tam dan madzu, kecuali tawil yang hanya memiliki bentuk tam. Sari' hanya memiliki bentuk tam dan mastur. Munsarih hanya memiliki bentuk tam dan manhub. Muqtadab hanya memiliki bentuk madzu. Khafif hanya memiliki bentuk tam dan madzu. Mujdas dan mudhari' hanya memiliki bentuk madzu. Dan madid hanya memiliki bentuk tam. Ini kurang lebih gambaran dari bait-bait yang dirumuskan oleh para ulama ahli ilmu arud. Rojaz di sini adalah bahar yang paling tua. Bentuk kodimnya dia memiliki 4 bait sekaligus. Sedangkan yang lain bisa dilihat pada layar video ini. Jika nanti ditemukan wafir yang mastur atau yang manhub, maka dia termasuk ke dalam pola yang baru. Tidak ditemukan pada pola kodimnya atau yang diwariskan dari sebelumnya. Nah, khusus untuk madid, perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Madid ada yang menganggap aslinya dia merupakan dua wazan diulang, tetapi umumnya memandang bahwa madid terbentuk atas sebagian wazan diulang. Ini tentu memiliki konsekuensi dalam penjelasan buku-buku mereka. Jika menganggap madid aslinya adalah dua wazan diulang, yaitu fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun, maka ketika menjelaskan bentuk bait akan disebutkan bahwa madid hanya ditemukan dalam bentuk madzu, karena satu taf'ilahnya hilang. Nah, sedangkan yang menganggap bahwa madid aslinya terbentuk atas sebagian wazan diulang, termasuk yang kita bahas kali ini, karena dia wazan aslinya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, maka disebutkan di sini madid hanya ditemukan dalam bentuk tam. Intinya sama bahwa secara turun-temurun madid hanya ditemukan bait-bait yang jumlah taf'ilahnya 6 dalam satu bait. Oleh sebab itu, sebetulnya sama saja. Saya kira penjelasan kali ini cukup sampai sekian saja dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.